Baik, karena waktu sudah menunjukkan 18.35 dan Pak Anom selaku pemateri sudah join dan peserta yang join sudah kurang lebih 50%, izin saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu peserta Brevet AB Reguler Angkatan 218. Hari ini kita akan melanjutkan untuk pertemuan yang pertama materi PPH orang pribadi yang pada malam hari ini akan disampaikan oleh Pak Anom yang menggantikan Pak Alim. Sebelumnya selamat malam Pak Anom, bagaimana Pak kabarnya? Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat, bagaimana kabar rekan-rekan semua? Alhamdulillah, nggih. Alhamdulillah, semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat, nggih Pak Anom. Izin saya lanjutkan nggih Bapak. Mohon izin mengingatkan kepada Bapak Ibu yang sudah join, jangan lupa untuk konfirmasi kehadiran via kolom chat dan menuliskan kata hadir, serta terlihat di kamera selama materi berlangsung. Apabila hendak off cam ataupun ada kendala di kamera, harap konfirmasi di chat Zoom ataupun WA Group. Baik, langsung saja untuk pertemuan kelas malam hari ini, waktu dan layar saya serahkan ke Pak Anom untuk menyampaikan materi pada malam hari ini. Monggo Pak. Baik, terima kasih Mas Fasihul. Eh, Pertama-tama saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada rekan-rekan semua peserta khusus brevet IAI Jawa Timur. Perkenalkan, nama saya adalah Anom Prasetyo. Ya, saya malam ini berbagi kelas dengan Bapak Alim ya, karena yang bersangkutan untuk di hari Jumat, yang bersangkutan ada halangan keperluan pribadi sehingga tidak dapat hadir, sehingga untuk hari Jumat eh, saya dan beliau berbagi kelas seperti itu. Materi kelas yang disampaikan di sini adalah materi pajak penghasilan orang pribadi. Pertama-tama mungkin perkenalan singkat ya, perkenalan singkat. Nama saya tadi sudah disampaikan, ini mungkin ingin saya tampilkan sebentar. Ini profil singkat saya ya. Jadi saya eh, adalah ASN di Direktorat Jenderal Pajak ya. Kemudian pendidikan saya dari Sekolah Tinggi Akuntansi Negara jurusan akuntansi, kemudian menyelesaikan S2-nya di Universitas Trilogi Jakarta. Pengalaman kerja saya dulu pernah di Laba Bima, kemudian di kantor pusat, Jakarta Selatan, Jakarta Khusus, kemudian sekarang di Kanwil DJP Banten. Untuk beberapa pelatihan internal yang sudah saya lewati ada beberapa mungkin yang dicantumkan hanya ya secukupnya saja ya dicantumkan di sini. Eh, saya lahir di Pangkal Pinang 29 Oktober 1983. Mungkin singkatnya seperti itu. Terima kasih. Saya harapkan rekan-rekan semua eh, menampilkan tangkapan layar ya, jadi videonya dinyalakan karena mungkin nanti sesekali akan saya ajak komunikasi interaktif untuk berdiskusi tentang PPH orang pribadi ini. Apabila ada keperluan yang urgent yang menyebabkan tidak dapat menyalakan video, silakan disampaikan. Seperti itu. Keaktifan nanti saya catat untuk tambahan nilai ujian. Kemudian apabila tidak menyalakan video ya dan tidak memberikan informasi kenapa, ya mungkin nanti saya catat juga. Seperti itu. Terima kasih. Ya, ini materi yang akan kita tampilkan pada malam ini, yaitu tentang konsep dasar pajak penghasilan orang pribadi. Nah, kita akan belajar mengenal kewajiban dasar wajib pajak orang pribadi. Kewajiban dasar wajib pajak orang pribadi itu yaitu melakukan
pencatatan atau pembukuan, ya. Jadi wajib pajak orang pribadi itu secara garis besar berdasarkan pencatatan atau pembukuannya dibagi menjadi dua, yaitu orang pribadi yang melakukan usaha atau pekerjaan bebas dengan omset kurang dari 4,8 miliar itu boleh tidak melakukan pembukuan, tapi cukup melakukan pencatatan saja. Sedangkan untuk orang pribadi ya memiliki omset ya lebih besar dari 4,8 miliar, lebih besar atau termasuk 4,8 miliar, itu wajib melakukan pembukuan. Pembukuan itu apa? Pembukuan itu di mana minimal melakukan pencatatan atas eh, penjualan, penghasilan, biaya, kemudian harta, modal, dan hutang. Atau kalau kita orang akuntansi, kita sering menyebutnya adalah laporan rugi laba dan neraca atau laporan posisi eh, keuangan seperti itu. Dan kewajibannya untuk SPT juga. Jadi kewajiban SPT ada dua, yaitu SPT masa dan SPT tahunan. Tidak semua orang pribadi wajib melaporkan SPT masa. Hanya orang pribadi usahawan atau pekerjaan bebas yang wajib menyampaikan SPT masa. Sedangkan untuk SPT tahunan, ini wajib bagi seluruh wajib pajak orang pribadi. Ya, ya, ini gambaran secara singkat proses bisnis wajib pajak orang pribadi. Ya, jadi wajib pajak ini melakukan pencatatan pembukuan atas penghasilan netonya selama setahun, contohnya 2022, dari Januari, ya, 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Atas apa? Atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya, yang umum dan bersifat tidak final. Sedangkan untuk penghasilan final dan bukan objek, itu tidak menjadi penambah penghasilan neto. Ya, lalu tahun depannya itu maksimal untuk orang pribadi itu adalah 3 bulan setelah berakhirnya tahun pajak wajib pajak orang pribadi tersebut, maka dia wajib melaporkan SPT-nya. Dia wajib menghitung PPh terutang dari penghasilan neto fiskalnya, kemudian memperhitungkan kredit pajak dari tahun yang bersangkutan, yaitu tahun 2022 dijumlahkan semua, lalu menyiapkan SPT 1770 untuk dilaporkan ke kantor pajak. Ya, jadi SPT orang pribadi itu kodenya SPT 1770. Nanti lebih jauh kita akan belajar SPT 1770 ini di materi selanjutnya, di mana nanti kita akan mengenal SPT 1770, SPT 1770S, singkatan sederhana ya, dan SPT 1770 SS, yaitu sangat sederhana. Nah, mungkin sebelum masuk terlalu jauh ke orang pribadi, kita harus paham dulu, kita mungkin merefresh ingatan kita tentang ini ya, tentang orang pribadi, bahwa sebenarnya subjek pajak dalam Undang-Undang PPh, ya Undang-Undang PPh yang kemudian sudah diperbarui dengan Undang-Undang Cipta Kerja, lalu diperbarui lagi dengan Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan, itu terbagi menjadi 3. Jadi subjek pajak itu adalah entitas atau orang yang dituju oleh undang-undang untuk dikenakan pajak. Ya, jadi ada 3. Pertama, orang pribadi, kemudian yang kedua orang pribadi dan termasuk warisan yang belum terbagi, yang kedua yaitu badan. Ya. Badan itu mungkin kalau mudahnya yaitu perusahaan, nah seperti itu, entitas. Nah, yang ketiga yaitu bentuk usaha tetap atau kita singkat sering disebut BUT, ya.
Jadi nanti apabila kita buka di undang-undang, nanti itu kita bisa melihat definisi subjek pajak ini ada di pasal 2 di bab ruang lingkup subjek pajak, yaitu orang pribadi atau warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak, seperti itu. Oke, satu persatu kita pelajari, yaitu eh, orang pribadi. Orang pribadi sebagai subjek pajak dapat bertempat tinggal atau berada di Indonesia ataupun di luar Indonesia. Ya, jadi subjek pajak orang pribadi ini yaitu bisa bertempat tinggal atau berada di Indonesia ataupun di luar Indonesia. Nanti kita bahas tentang time break rule-nya. Warisan yang belum terbagi itu juga merupakan subjek pajak, ya, menggantikan yang berhak yaitu ahli waris. Jadi penunjukan warisan yang belum terbagi ini agar pengenaan pajak atas penghasilan yang berasal dari warisan tersebut tetap dapat dilaksanakan meskipun warisan ini belum dibagi kepada para ahli warisnya. Jadi apabila seseorang meninggal, ya, tapi warisannya ini masih menghasilkan penghasilan, ya, masih bergerak mendapatkan penghasilan, maka pajaknya itu dikenakan atas warisannya. Karena ini walaupun belum terbagi, ini ada ahli warisnya nanti yang akan mendapatkannya. Nah, tapi ketika warisan ini dibagi, maka status subjek pajak warisan ini hilang, digantikan dengan ahli waris yang sudah mendapatkan warisan tersebut. Yang kedua yaitu eh, badan, ya, atau kadang kita tanya entitas perusahaan seperti itu. Badan ini adalah sekumpulan orang, ya, atau modal, ya. Jadi sekumpulan orang atau hanya sekumpulan modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun tidak melakukan usaha. Bentuknya apa? Yang meliputi PT, perseroan terbatas, perseroan komanditer, ya, atau perseroan lainnya, badan usaha milik negara, BUMN atau BUMD, badan usaha milik daerah, dengan nama dan dalam bentuk apapun, ya, substance of a form, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, lembaga, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap. Apa ini kontrak investasi kolektif? Contohnya adalah reksadana. Ya, contohnya seperti kontrak investasi reksadana, dia itu mungkin hanya sebuah perjanjian, tapi dia dianggap sebagai suatu badan. Seperti itu. Ya. Dalam pengertian perkumpulan ini termasuk juga asosiasi, perhimpunan, seperti PSSI itu termasuk, kemudian perhimpunan apa, perhimpunan mahasiswa Islam itu juga termasuk. Jadi sepanjang dia membentuk badan dan disahkan, ya, itu maka dia menjadi subjek pajak badan. Kemudian bentuk usaha tetap. Nanti bentuk usaha tetap kita bahas lagi. Nah, subjek pajak dalam negeri, ya, itu syaratnya ada, yaitu bertempat tinggal di Indonesia, ini sudah pasti. Kalau dia tinggal di Indonesia seperti kita yang sehari-hari di Indonesia, nah dia ini orang pribadi, subjek pajak orang pribadi, baik WNI maupun WNA, ya, berada di Indonesia. Kalau bertempat tinggal itu kayak kita punya KTP segala macam, ya. Tapi kalau berada di Indonesia, mau dia punya KTP atau tidak, baik WNI atau WNA, baik Indonesia maupun asing, selama dia berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, ya, atau dia berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia. Jadi kalau umpamanya dia, ya, tidak
belum 183 hari. Dia ingin menjadi subjek pajak dalam negeri. Nah, kata-kata ingin menjadi subjek pajak dalam negeri itu yaitu meminta nomor NPWP. Ya, itu bisa sepanjang dia memang mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia. Gitu. Nah, ada juga subjek pajak luar negeri. Ya, jadi orang pribadi itu nanti selain dalam negeri juga ada subjek pajak luar negeri. Jangan dianggap subjek pajak luar negeri ini orang asing bule gitu, tidak selalu ya. Jadi subjek pajak luar negeri ini kita melihat eh, posisinya ya. Pertama orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia ya. Bisa saja sama sekali dia tidak bertempat tinggal di Indonesia. Lalu WNA yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan ya. Orang asing datang ke Indonesia tapi tidak lebih dari 183 hari dalam 12 bulan dalam setahun. Contohnya dia cuma berkunjung holiday ke Bali 2 minggu. Nah, itu dia subjek pajak luar negeri. Kemudian WNI, orang ber-KTP berpaspor Indonesia tetapi berada di luar Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan. Contohnya dia beasiswa kuliah selama setahun di Amerika. Nah, itu meskipun dia WNI, dia menjadi subjek pajak luar negeri. Kemudian badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia. Kenapa kita perlu penting untuk eh, mengetahui, oh ini subjek pajak dalam negeri, oh ini subjek pajak luar negeri, karena pengenaan pajaknya, ya. Kalau subjek pajak dalam negeri, selain dia berkewajiban lapor ke SPT, dia juga pengenaan pajaknya nanti dikenakan PPh pasal 17, tarif PPh pasal 17. Sedangkan untuk subjek pajak luar negeri, nanti dia menjadi subjek pajak PPh pasal 26, ya, diingat ya, PPh pasal 26. Jadi istilah-istilah dalam pajak ini menggunakan nama-nama pasal yang ada dalam undang-undang. PPh pasal 21 artinya PPh pasal PPh pajak penghasilan yang ada di undang-undang di pasal nomor 21. 26 berarti dia berada di pasal nomor 26. Ya, PPh pasal 15 berarti dia berada di pasal 15. Jadi bukan melihat eh, tarifnya atau apa. Dan nanti lama-lama kalau kita sering mengurus tentang pajak ini kita hafal. Oh, PPh pasal 21. Oh, ini mengurusi tentang pemotongan pemungutan gaji. Gaji-gaji orang pribadi. PPh pasal 22. Oh, ini terkait dengan belanja pemotongan belanja barang pemerintah atau pemungutan di pedagang pengumpul tertentu. Nah, itu seperti itu. Pasal 23, oh ini pemungutan atas transaksi jasa dan hadiah segala macam. Nah, itu. Terus lalu kita bingung dari 21, 22, 23, 24. Nah, jarang kita dengar 24. 24 itu tentang kredit pajak dari luar negeri. Nah, seperti itu. PPh pasal 25 apa itu? Itu pajak penghasilan angsuran bulanan. PPh pasal 26 apa itu? Itu PPh yang dikenakan atas subjek pajak luar negeri. Nah, lama-kelamaan kita akan hafal. Jadi ketika kita lihat pasalnya, nama judulnya kita sudah harus teringat langsung. Oh ini tentang apa? Ini tentang apa? Ya, PPh pasal 15. Oh ini tentang pemungutan transaksi perkapalan, sewa menyewa. PPh pasal 19. Oh ini tentang revaluasi aktiva. Nah, tarif PPh pasal 17 yaitu pengenaan tarif eh, normal tahunan. Seperti itu ya. Nah, ini perbedaannya. Subjek pajak dalam negeri, kita sebut SPDN ya, itu dikenakan pajak ya atas penghasilannya baik yang diterima atau diperoleh dari Indonesia dan luar Indonesia ya. Jadi contohnya umpamanya eh, kita sebut salah satu Mas Sukron Farihin umpamanya ya Mas Sukron ini itu
tinggal di Indonesia, KTP di Indonesia, begitu ya. Tapi dia selain menjadi karyawan di Indonesia ya, dapat penghasilan, dia juga mendapat penghasilan dari luar negeri. Contohnya apa? Oh, dia dapat eh, royalti karena membuat lagu atau punya produk apa paten segala macam dia dapat penghasilan dari luar negeri. Nah, dua-dua penghasilan atas gaji dari perusahaan dan royalti dari hak paten yang dia miliki ini dikenakan pajak di Indonesia, dua-duanya ya. Walaupun patennya royaltinya dipakai di luar negeri, contohnya di Singapura, tetap kena di Indonesia nanti dihitung ulang seperti itu. Kemudian didasarkan atas penghasilan itu dengan tarif umum. Jadi nanti kita hitung dulu penghasilan netonya Mas Sukron ini, di total dulu. Dari penghasilan dalam negeri dan luar negerinya, kita hitung netonya ya, bersihnya, lalu kita kalikan tarif umum. Begitu. Dan Mas Sukron ini juga wajib menyampaikan SPT tahunan setiap tahunnya sebelum 31 Maret tahun berikutnya, ya begitu. Sedangkan subjek pajak luar negeri, ya contohnya umpamanya Mr. Alex di Amerika, ya, dia hanya akan dikenakan pajak hanya atas penghasilan yang berasal dari Indonesia, dari sumber Indonesia. Contohnya dia memiliki hak paten sama seperti Mas Sukron tadi, dia punya hak paten digunakan oleh perusahaan di Indonesia, lalu dibayarkan hak atas royalti tersebut, ditransfer uangnya nih ke Mr. Alex di Amerika. Nah, dia akan dikenakan pajak PPh yang atas pembayaran royalti ini. Tapi atas penghasilan Mr. Alex di sana sebagai ahli kimia atau apa itu tidak dikenakan apa-apa. Kenapa? Karena posisi penghasilannya didapat di Amerika, bukan di Indonesia. Seperti itu. Lalu pengenaannya atas penghasilan bruto. Kalau dalam negeri ini neto, kalau subjek pajak luar negeri penghasilan dikenakan adalah penghasilan bruto langsung. Kemudian pengenaannya bagaimana? Dikenakan tarif PPh bersifat final atau tarif pajak sepadan. Ya, kalau pembayaran dengan luar negeri ini nanti eh, kita kenakannya PPh pasal 26. Berapa tarifnya? Tarifnya paling besar 20%. Dapat 100 juta, PPh-nya 20 juta dipotong oleh negara Indonesia, disetorkan di sini. Tetapi nanti kalau sudah belajar tentang pemotongan dan pemungutan ya tentang PPh pasal 26 ini, kita juga akan belajar kalau antar negara itu yang namanya tax treaty atau P3B ya. P3B itu adalah perjanjian penghindaran pengenaan pajak berganda. Itu setiap negara punya perjanjian masing-masing. Indonesia perjanjian P3B Indonesia Singapura isinya berbeda dengan perjanjian P3B Indonesia dengan Jepang. Itu setiap masing-masing punya tarif, punya jenis pajak, pengenaan tata caranya. Tata caranya juga panjang, nanti kita belajar di PPh Potput, ya, PPh pemotongan dan pemungutan. Kemudian apa? Dia tidak wajib menyampaikan SPT tahunan. Subjek pajak luar negeri ini tidak wajib menyampaikan SPT tahunan, tapi pihak yang membayar penghasilan kepada dia ini wajib menyampaikan pelaporan SPT pemotongannya, SPT potputnya, SPT 26-nya dilaporkan Indonesia. Jadi yang berkewajiban menyampaikan siapa? Si pemotong penghasilan. Dilaporkan, disetorkan. Nah, kewajiban si pemotong tadi adalah menerbitkan bukti potong. Bukti potong ini yang mencantumkan bahwa dia
dipotong sebesar 20% atau berapa persen. Nah, bukti potong ini dikirimkan ke Mr. Alex di Amerika tadi, disimpan oleh dia, dan nanti akan dia perhitungkan di pelaporan di Amerika, tergantung negaranya masing-masing. Ya, seperti itu. Mungkin begini ya, untuk subjek pajak gambarannya itu seperti ini. Jadi diagramnya itu mudahnya seperti ini. Ya, jadi subjek pajak ya, yaitu di pasal 2 ayat 2 dibagi menjadi subjek pajak dalam negeri dan luar negeri. Dalam negeri dibagi menjadi orang pribadi, badan, warisan yang pun terbagi. Subjek pajak luar negeri dibagi menjadi orang pribadi, badan, kemudian menjadi badan luar negeri dia menjadi BUT, non BUT, ya. Pengenaan pajak atas seluruh penghasilan, ya kalau dalam negeri seluruh penghasilan. Kalau subjek pajak luar negeri hanya atas transaksi-transaksi tertentu, ya, seperti itu. Mungkin sebelum kita uh, lebih jauh, ada yang ingin bertanya atau berdiskusi, silakan. Ada yang ingin bertanya tentang sekilas paparan tadi. Siapa tahu ada yang pernah mendapatkan pelajaran yang sama, silahkan. Siapa tahu ada diskusi atau yang ingin ditanyakan, silahkan bertanya. Ini silakan, siapa yang raise hand mau bertanya, silahkan. Ini tidak ada yang bertanya, ini sudah paham atau rado blas nih? Kira-kira gimana? Jangan sampai ganti saya yang nanya nanti. Izin Oke, bertanya. ya boleh, silakan. Iya, Bu Pak, siapa ini? Eni, Pak. Mbak Eni ya? Ya, Ya, silakan Mbak Eni. iya, Pak, terkait subjek pajak luar negeri, misalkan kayak TKI itu dipotong PPh enggak ya, Pak ya? Misalkan dipotong pun berapa persen? Terima kasih. Ya, pertanyaan bagus Mbak Eni. TKI ini berarti cowok ya? Ya Mbak Eni ya? TKI atau TKW, Pak, atau mungkin Oh tenaga iya, kerja TNI yang kerja di luar negeri. oh iya. Pertanyaan bagus. Nah, kita kembali ke definisi subjek pajak. Nah, kita melihat TKI, TKW, atau karyawan di luar negeri, atau mahasiswa yang dapat beasiswa ke luar negeri, itu dari waktunya. Kalau TKI, ya, kalau umpamanya di tahun pertama dia berangkat nih, Desember ya masih baru, ya Desember. Tahun itu dia wajib melaporkan di Indonesia. Tapi ketika tahun depan, umpamanya dia lebih dari 183 hari tinggal umpamanya TKW di Arab Saudi gitu ya. Umpamanya dia di sana itu setahun full nggak pulang, berarti 365 hari. Maka dia tidak dikenakan pajak lagi di Indonesia karena dia sudah menjadi subjek pajak luar negeri. Nih, dia sudah menjadi subjek pajak luar negeri karena dia berada di luar Indonesia, di luar negeri lebih dari 183 hari. Jadi dia tidak dikenakan pajak di Indonesia. Ya, dia juga tidak punya kewajiban lapor di Indonesia. Kecuali ya si TKW ini ya, TKW ini berangkat ke Arab Saudi
tinggal di sana, kerja di sana 1 tahun 2 tahun, tapi rupanya punya lagu yang royaltinya selalu dibayarkan. Nah, ini atas penghasilan di dalam negeri atas royalti lagu tadi, itu dikenakan potput, dikenakan PPh pemotongan dan pemungutan. PPh apa? PPh pasal 26. Tarifnya berapa? Tarifnya 20% paling besar. Ya, seperti itu. Jelas nggak Mbak Eni atas jawabannya? Intinya gini ya Pak, kalau misalkan TKI itu lebih dari 183 hari, maka mereka tidak wajib lapor SPT. Kalau misalkan kurang dari 183, berarti mereka masih ada kewajiban lapor, begitu ya Pak? Betul, betul sekali. Oke, baik Pak, terima kasih banyak. Iya. Umpamanya pun dia kurang dari eh, di sananya itu masih keluar negerinya kurang dari 183 hari, dia bisa sepanjang dia memang berniat juga. Seperti itu. Oke ya, kita lanjutkan lagi. Nah, sudah kita paham tentang objek subjek pajak orang pribadi tadi, kita juga harus tahu waktunya, timingnya saat mulai dan berakhirnya kewajiban subjektif. Ya, ini diatur di pasal 2A ayat 1, 2, 3, 4, dan 5. Subjek pajak dalam negeri itu orang pribadi, itu mulainya saat dilahirkan. Ya, ketika saat dilahirkan, dia sudah menjadi subjek pajak orang pribadi dalam negeri. Ya, ini kewajiban subjektif ya. Jangan langsung kita berpikir spontan, waduh, anak baru lahir udah dipajekin Indonesia itu ya. Enggak gitu. Jadi kewajiban itu ada dua, kewajiban subjektif dan objektif. Subjektif itu melihat subjeknya, melihat orangnya. Kewajiban objektif itu melihat objeknya, melihat penghasilannya munculnya, gitu ya. Jadi kalau orang pribadi subjektifnya, ya saat dia dilahirkan, dia sudah muncul kewajiban subjektifnya. Tidak harus menunggu KTP, umur eh, umur 17 tahun, tidak. Saat dilahirkan sudah. Atau saat berada atau berniat tinggal di Indonesia, itu syarat kewajiban subjektifnya sudah muncul. Berakhirnya kapan? Saat meninggal. Jadi kalau kita punya NPWP, kalau kita meninggal, nah itu nanti bisa mintakan saja penghapusan NPWP. Ya. Kemudian kapan? Saat dia meninggalkan Indonesia untuk selamanya. Itu juga dianggap kewajibannya kewajiban subjektifnya berakhir untuk orang pribadi. Sedangkan untuk badan ya perusahaan itu saat didirikan atau berkedudukan di Indonesia. Ya. Jadi umpamanya perusahaan nih kita daftar perusahaan di mana? Kita buat dulu akta notarisnya. Sesudah akta notarisnya jadi, perusahaan itu didaftarkan di Kemenkumham, Kementerian Hukum dan HAM, di Direktorat Jenderal AHU. Ya, jadi kalau kita membuat perseroan atau apa, itu disahkan di notaris, lalu didaftarkan di Kemenkumham. Sebentar ya, saya minum dulu. Nah, jadi mulainya itu adalah saat didirikan atau berkedudukan di Indonesia. Jadi saat didirikan tadi saat disahkan, dapat SK Kemenkumham, dapat akta notaris pendirian, dapat di Pemdanya dapat TDP ya tanda daftar perusahaan, daftar siup, izin usaha. Kalau kapal angkutan segala macam dapat siupal. Nah itu saat
terkumpul semua sah, nah itulah saat dia berkewajiban mulai. Atau bukan perusahaan Indonesia, perusahaan luar negeri. Ketika dia berkedudukan di Indonesia, nah dia udah dianggap mulai. Gitu. Berakhirnya kapan? Itu berakhirnya saat dibubarkan. Ya, saat dibubarkan atau saat dia mulai pilot segala macam, nah itu bisa. Ya, atau tidak lagi berkedudukan di Indonesia. Untuk warisan, warisan ini mulainya saat timbulnya warisan. Ya biasanya saat si pemilik harta penghasilannya meninggal. Ya kalau belum meninggal kan namanya belum warisan, ya. Jadi waris itu ketika meninggal. Jadi mulai saat timbul warisan, saat si pemilik harta atau pemilik usaha ini meninggal dunia, maka muncul warisan. Ya. Karena belum dibagi, maka dia harus tetap dipungut, dipotong, dilaporkan, dibayar. Maka dia menjadi subjek warisan yang belum terbagi. Ya. Jadi tolong bedakan, oh PPh atas warisan dengan PPh warisan yang belum terbagi. Warisan yang belum terbagi ini menjadi subjek berdiri sendiri. Sedangkan warisan itu ada pemotongannya sendiri. Berakhirnya kapan? Ya saat warisan selesai dibagi. Dibagi ke ahli warisnya. Dibagi, dijual, duitnya bagaimana, nah itu berakhirnya. Ya, itu tadi untuk subjek pajak dalam negeri. Untuk subjek pajak luar negeri, kapan dia mulai menjadi subjek pajak luar negeri? Nah, subjek pajak luar negeri itu kan sebenarnya bukan urusan kita ya. Mr. Alex di Amerika mau dia ngapain, mau dia jualan cilok di sana, mau dagang apa di sana tuh biarin. Bukan urusan kita. Tapi ketika dia menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia, ya, dibayar royalti dari Indonesia, saat itulah baru menjadi urusan kita. Berarti saat itulah dia baru menjadi subjek pajak luar negeri orang pribadi. Mulai nih kita cawe-cawe, mulai kita urusin pajaknya. Kita cek, kita potong, kita setor, kita laporkan, baru kita transfer uangnya. Berakhirnya kapan? Ya saat dia tidak lagi menerima penghasilan. Jadi royaltinya daluarsa, dia nggak dapat duit lagi ya. Saat itu dia berakhir, sudah dianggap tidak bukan subjek pajak luar negeri lagi. Gitu. Tidak perlu time test waktu segala macam. Nah, sedangkan badan, ya badan itu saat melakukan usaha atau kegiatan melalui BUT di Indonesia, nah itu badan menjadi subjek pajak luar negeri badan. Berakhirnya kapan? Saat tidak lagi menjalankan usaha melalui BUT di Indonesia. Jangan dibayangkan badan subjek pajak luar negeri ini cabang ya, bukan ya. Contohnya kayak ada perusahaan McDonald, McDonald Israel kemudian membuat cabang McDonald Indonesia. Itu bukan subjek pajak luar negeri, bukan. Itu bukan BUT, bukan bentuk usaha tetap. Ya, karena dia entitas. Tapi contoh BUT atau badan yang merupakan subjek pajak luar negeri ini contohnya adalah Facebook. Contohnya Facebook. Facebook hanya ada di Amerika contohnya ya. Tetapi dia melakukan kegiatan usaha di Indonesia lebih dari 183 hari atau bagaimana. Sehingga definisi-definisi BUT itu terpenuhi. Ya meskipun dia tidak membuat kantor cabang ya, maka dia di NPWP-kan. Kenapa? Karena ada kewajiban-kewajiban yang harus dia laporkan. Perhitungan laba usahanya bagaimana, kalau di Indonesia bagaimana itu. Jadi dia tidak membuat kantor cabang, tapi dia berkegiatan usaha di sini gitu. Karena zaman sekarang kan zamannya udah canggih ya. Usaha, bisnis segala apapun tidak perlu ada kehadiran secara fisik. Nah, saat itulah. Seperti contohnya Google. Google itu juga BUT di Indonesia. Penghasilan-penghasilan yang diterima Google di Indonesia itu juga dikenakan dan dilaporkan sebagai kewajiban subjek pajak luar negeri.
Seperti itu. Ya, jadi tahu bayangannya ya. BUT ini bukan cabang usaha. Nah, tapi ada juga nih selain subjek pajak dalam negeri dan luar negeri, ada juga yang tidak termasuk subjek pajak. Pertama apa? Kantor perwakilan negara asing. Apa itu kantor perwakilan negara asing? Kedubes. Nah, contohnya dubes. Jadi kalau eh, rekan-rekan ini main ke Jakarta atau nanti kerja di Jakarta ya, dari Jawa Timur nanti kerja di Jakarta, nanti ke Jalan Rasuna Said gitu ya. Kuningan itu sederet itu dubes kedutaan besar semua, kedutaan besar Arab Saudi, kedutaan besar Prancis segala macam. Nah itu di Rasuna Said itu banyak sampai dengan Menteng situ. Nah itu dia walaupun secara institusi berada di Indonesia, tinggal di sini juga lama lebih bukan lebih dari 183 hari ya udah bertahun-tahun di Indonesia, kegiatan usaha di sini segala macam, dia tetap dianggap sebagai bukan subjek pajak ya. Kemudian pejabatnya juga pejabat-pejabat perwakilan diplomatik, konsulat ya, atau pejabat-pejabat lain dari negara asing dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka sepanjang bukan WNI ya, di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan lain di luar jabatannya di Indonesia, serta negara yang bersangkutan memberikan timbal balik yang sama kepada pejabat-pejabat diplomatik Indonesia di luar negeri. Ya, jadi harus memenuhi persyaratan timbal balik ini. Gitu. Ya, syaratnya ini. Jadi bukan WNI, tapi nggak dapat penghasilan. Contohnya nih, dubes Jepang, ya, warga negara Jepang di Indonesia, tapi dia juga nerima endorse, endorse di Instagram, endorse di mana, medsos, dapat duit dari orang-orang Indonesia, dari perusahaan Indonesia. Nah, itu tidak boleh. Ya, itu tidak boleh. Ketika dia terjadi seperti itu, dia akan dijadikan subjek pajak dalam negeri, terlepas dari statusnya sebagai pejabat perwakilan diplomatik. Ini contoh ya, ya contoh. Nggak ada gitu juga kalau dubes nggak ada juga yang nyambi endorse gitu. Yang kedua yaitu organisasi internasional yang memenuhi persyaratan tertentu. Itu ya. Dan, nah, organisasi internasional yang memenuhi persyaratan tertentu. Ini jadi persyaratan tertentunya itu eh, nanti ditetapkan dalam keputusan Menteri Keuangan ya. Organisasi internasionalnya ini ditetapkan oleh keputusan Menteri Keuangan. Kalau kantor perwakilan asing tadi otomatis sepanjang dia itu kedutaan besar, diplomatik segala macam itu kasus pajak. Tapi kalau organisasi internasional dia harus ada ketentuannya oleh keputusan Menteri Keuangan. Jadi ada cap-nya. Kemudian pejabat perwakilan organisasi internasional itu yang memenuhi syarat, syaratnya apa? Syarat di atas sama dengan poin 2 itu dia juga bukan subjek pajak ya, bukan subjek pajak, bukan subjek pajak, tidak ada dalam negeri atau luar negerinya ya. Nah, ini selesai
pembahasan presentasi pertama tentang introduction ya, tentang objek pajak orang pribadi. Sebenarnya bukan cuma orang pribadi, ini gambaran secara besar dulu ya. Diagram besarnya dulu subjek pajak di Indonesia itu apa saja, dan subjek pajak orang pribadi merupakan bagian dari subjek pajak keseluruhan tadi. Mungkin ada yang ingin ditanyakan, rekan-rekan Bapak Ibu sekalian, ada yang ingin ditanyakan ya. Kalau sampai masih bab-bab awal ini belum ada hitung-hitungan ya, jadi lebih simpel, lebih mudah. Gitu. Ada yang ingin ditanyakan? Silahkan. Boleh tentang ini atau tentang pertanyaan tentang pajak lainnya, boleh. Mungkin mau diskusi atau cerita gitu. Silahkan. Tapi pada mendengarkan kan ya ini ya. Mendengarkan, Oke. Pak. Ya, baik, terima kasih. Siapa tadi yang menjawab? Nggih, Pak. Ini, Pak. Oh ya, Mbak ini. Ya, oke. Kalau tidak ada pertanyaan, kita lanjut ke materi kedua. Ya, materi kedua ini mulai ada hitung-hitungan singkat ya, hitungan singkat tentang ya definisi-definisi singkat. Izin, Pak, bertanya, Pak, lagi, Pak. Nah, Silahkan, misalkan, silahkan. ya, sekarang itu kan lagi ada apa sepak bola itu ya, Pak, ya. Nah, kayak misalkan apa kayak FIFA itu statusnya bagaimana ya, Pak, ya? Misalkan FIFA itu juga apa kantornya kan di apa di luar negeri. Nah, sedangkan dia juga juga ada kantor perwakilan di Indonesia seperti itu, Pak. Nah, apakah dia juga menjadi subjek pajak apa dalam negeri juga gitu, Pak? Terima Ya, kasih. pertanyaan bagus. Saya nggak tahu ya, FIFA ini kantor perwakilan di Indonesia-nya ada atau enggak. Tapi setahu saya FIFA itu berlokasi di Swiss ya. Koreksi nih kalau salah ya. FIFA itu kantornya di luar negeri, di Swiss. Di Indonesia tidak 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 ada nih kantor tetapnya FIFA. Yang ada mungkin PSSI atau perwakilan FIFA yang berkantor di Indonesia. Ya, perwakilan FIFA yang berkantor di Indonesia. Dia tidak menetap. Nah, ketika ada orang pribadi, ya perwakilan FIFA tadi datang ke Indonesia, dia mendapatkan penghasilan atau dia itu memenuhi time break rule-nya ya, badan tadi kan 183 hari atau dia itu mendapatkan penghasilan di Indonesia, maka definisi perwakilan tadi, ya orang pribadi tadi, mewakili FIFA-nya tadi, akan dikukuhkan sebagai BUT. Nah, ini contoh BUT itu seperti itu. Dia tidak bikin kantor di sini, tapi ada perwakilannya yang memenuhi syarat BUT tadi di Indonesia. Contohnya nanti eh, ini ya, Piala Dunia U17 nanti. Umpamanya FIFA berkantor di Indonesia gitu ya. Itu nanti seperti itu. Kalau ada penghasilan yang dibayarkan segala macam, dia wajib kalau dia memenuhi syarat sebagai BUT tadi, ya dia harus melaporkan di Indonesia, ya. Tapi kalau dia tidak ada, dia hanya
tidak dapat penghasilan, dia juga tidak memenuhi syarat sebagai BUT, ya tidak apa-apa. Beda tapi kalau FIFA bikin kantor cabang di Surabaya, gitu. Nah, dia akan dikukuhkan sebagai badan, dapat NPP badan. Seperti itu. Jadi kalau FIFA-nya tidak ada di Indonesia, ya tidak dikenakan PPh. Gitu ya Mbak Eni ya. Terima kasih, Tuh. Pak. Ya, ini FIFA sepak bola ya, bukan FIFA bedak ya. Iya, betul, Pak. Ya. Oh, kalau sekarang mungkin udah nggak ada yang pakai bedak FIFA ya. Zaman saya dulu ibu-ibunya pakai bedak FIFA. Oke, kita masuk ke bab 2. Kelihatan ya? Ya, jadi previously sebelumnya kita belajar tentang konsep dasar PPHOP, pajak penghasilan orang pribadi. Ya. Kalau dulu kantor pajak itu pembagian unit divisinya, seksi satu bagian-bagian itu sama dengan jenis pajaknya. Jadi dulu kalau kantor pajak itu ada seksi PPHOP, ada seksi PPH Badan, ada seksi PPN, ada seksi Potput. Nah, itu. Tapi sejak reformasi perpajakan kedua itu tahun 2008 ya, tapi kick off-nya sudah sejak 2002, itu tidak lagi berdasarkan jenis pajaknya. Jadi bagian-bagian di eh, kantor pajak itu seksinya sesuai dengan fungsi pekerjaannya masing-masing. Jadi tidak melihat jenisnya. Itu seksi pengawasan, seksi pemeriksaan. Ya. Kalau pengawasan itu HR, kalau pemeriksaan itu ya pemeriksa, seksi pelayanan ya isinya penyuluh, ya. Jadi sekarang itu bukan lagi seperti zaman dulu, gitu. Nah, sekarang kita belajar tentang PPh terutang. Menghitung PPh terutang wajib pajak orang pribadi. Nah, kewajiban pajak penghasilan yaitu ada dua. Ya. Tarifnya itu mudahnya ada dua. Pertama, kalau ketentuan umum ya secara umum PPh orang pribadi itu adalah penghasilan kena pajak ya, penghasilan kena pajak dikalikan tarif. Tarifnya apa? Tarifnya tarif pasal 17 progresif. Yang kedua apa? Selain penghasilan kena pajak kali tarif progresif tadi, untuk wajib pajak orang pribadi UMKM ya, usaha menengah, usaha UMKM apa ya? UMKM itu apa ya? Mungkin ada yang bisa bantu saya. UMKM itu singkatan apa ya? Usaha mikro, kecil, dan menengah ya. UMKM ya, usaha mikro, kecil, dan menengah. Nah, itu eh, dikenakan tarif ya, dari penghasilan brutonya dikenakan tarif 0,5%, ya, kecil kan, 0,5%, tapi sifatnya final. Jadi dari bruto. Dari bruto itu apa? Dari omset. Kalau dia pedagang kecil nih, dari omset. Kita tidak menghitung laba. Jadi mau dia rugi, kalau dia punya omset, maka dikenakan PPh. Karena langsung dari omset. Kali tarif 0,5% final. Ini disebut wajib pajak tarif PPh-nya PP 23 tahun 2018. Ini perubahan ya, dulu untuk UMKM itu dikenakannya 1%, yaitu
kalau tidak salah di PP nomor 48. Itu direvisi oleh pemerintah, tarifnya diturunkan menjadi 0,5%. Ya, sekarang mungkin 1% itu masih terlalu tinggi, dikurangi menjadi 0,5% final. Nah, dilaporkannya di mana? Di SPT tahunan PPh orang pribadi menggunakan form 1770 atau 1770, terserah bebas. Pokoknya 1770. Ini kalau teman-teman rekan-rekan Bapak Ibu di sini punya NPWP, pasti kan setiap tahun juga lapor, ya kan? Lapornya di DJP online. Zaman sekarang sudah online ya. Kalau zaman dulu masih harus ngisi-ngisi di kertas, ditanda tangan, bisa dikirim atau diantar ngantri. Dulu ngantri. Jadi ngantrinya itu bisa seharian. Nah, zaman dulu begitu. Nah, sekarang sudah praktis, cukup lapor dari laptop, dari handphone sudah bisa. Nah, ini tarif yang tadi. Tarif pasal 17 progresif yang dikenakan atas ketentuan umum penghasilan kena pajak. Nah, ini tarifnya. Tarifnya itu progresif atau berjenjang. Karena adanya azas keadilan di pajak Indonesia, maka tarifnya itu berapa? 5%, 15%, 25%, 30%, dan yang terbaru ini ditambahkan menjadi 35%. Ya, ini kalau tidak salah di revisi sesudah Cipta Kerja dan Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan. Ditambah 35%. Ini untuk azas keadilan ya. Karena kalau dirasa semakin lama orang-orang crazy rich itu yang penghasilan di atas 5 miliar itu makin banyak. Jadi ya 5 miliar setahun ya, setahun ini hitungnya setahun. Itu 5 miliar setahun tuh makin banyak gitu ya. Kayak di Rut Pertamina aja sebulan mungkin 1 miliar gitu kan. Makanya penghasilan di atas 5 miliar ini kalau dihitung sebulan, ya sebulannya mungkin 450 juta. Ya, 450 juta sekarang banyak direktur-direktur perusahaan swasta atau perusahaan skala multi skala nasional itu udah besar-besar. 500 juta saja itu setahun 6 miliar. Gitu. Ya, kalau orang-orang kaya seperti ini tarifnya masih kecil ya kurang adil ya. Begitu karena semakin kaya seseorang, maka sebenarnya dia semakin besar memanfaatkan sumber daya yang diberikan oleh negara. Nah, berapa ini tarif 5% ini? Yaitu dari penghasilan 0 sampai dengan 60 juta. Ya, ini mungkin orang-orang yang penghasilannya UMR gitu ya. Jadi fresh graduate atau masih buruh begitu kan penghasilan mungkin sebulan di bawah 5 juta. Ya, itu kalau penghasilannya penghasilan neto ya, bersih. Jadi bukan penghasilan kotor kalau mau kayak gaji kita 5 juta langsung kena pajak, tidak. Ini penghasilan bersihnya. Sampai dengan 60 juta kena 5%, 60 juta sampai dengan 250 juta kena 15%, ya 250 juta sampai dengan 500 juta itu 25%. Di atas 500 juta sampai dengan 5 miliar itu 30%, ya. Di atas 5 miliar itu 35%. Ya, diingat-ingat. Diingat-ingat kenapa? Karena kadang-kadang tidak harus tentang kita. Kita ini memang kerja nanti
Oh Pak, saya ngapain saya ngapal-ngapal ini penghasilan saya kecil. Oh tidak, kalau nanti Bapak Ibu nanti bekerja di perusahaan atau di pegawai negeri atau di BUMN atau di perusahaan swasta, kerjanya di HRD atau di bagian akuntansi, di bagian financingnya, itu nanti kita menghitung PPh-nya karyawan. Jadi kalau karyawannya 100, 200, nanti dihitung satu-satu. Berapa tarif PPh 21-nya? Jadi harus tahu begitu. Ya, harus tahu tarif ini karena nanti akan kita hitung, kita potong. Jadi kalau kita pegawai itu kita tahu dapatnya bersih, ya. Jadi kalau mau PNS, swasta atau BUMN gitu, itu kita sebenarnya udah nggak perlu bingung lagi begitu karena sudah dipotong oleh perusahaan. Ya, kita harus menghitung sendiri nanti kalau kita adalah usahawan, pedagang, ya, pekerjaan bebas, akuntan publik, ya, jasa konsultan, konsultan pajak, konsultan apa, itu kita hitung sendiri. Tapi kalau kita karyawan, ya kita dihitungkan sama bagian HRD. Nah, ini contoh perhitungannya. 1. Haris Wibowo, tahun pajak 2022 menerima penghasilan kena pajak sebesar 25 juta. Tentukan PPHUP terutang untuk tahun pajak 2022. Silahkan dikerjakan, ya. Nomor 1, 2, dan 3, ya. Silakan ditulis saja angkanya, angka hasilnya, ya. Ditulis di grup, ya, di grup semuanya ditulis. Contohnya tadi Mas siapa Mas Rosid itu tadi tulis saja di grup WhatsApp 1 berapa 10 juta, 2 20 juta, 3 60 juta. Nah, tulis saja ya, nanti saya catat sebagai keaktifan penambahan nilai ujian. Silahkan saya beri waktu 5 menit mulai dari sekarang. Silahkan. Ditulis di grup ya. Silahkan.
Oke, sudah ya 5 menit. Oke, sudah 5 menit. Sekarang saya minta salah satu menjelaskan perhitungannya. Mungkin yang pertama Mbak Elia. Ya, silahkan Mbak Elia. Perhitungannya silahkan dijelaskan gimana. Kalau yang Kalau pertama itu, mungkin begini, silahkan share screen. Hitungannya gimana? wah di HP, Pak. Hitungannya pakai HP ya. Oke, silahkan. Kalau gitu, ada yang hitungannya di komputer yang bisa share screen jelasannya. Udah Mbak Elia nggak apa-apa, hitung aja apa penjelasan aja silahkan. Kalau yang pertama itu kan Hmm, tadi, soalnya mana ya, Pak? Maaf, Pak. soalnya ini. Ya, Kalau yang pertama itu 25 juta langsung dikali 5%. Terus kalau yang kedua itu 60 juta dikali 5%, lalu berapa? 60 juta dikali 15%. Sebentar. Untuk yang Yang pertama 60 juta kali 5%. Berapa? 3 juta. Lalu, Ditambah 60 juta kali 15%, 9 juta. Jadi 3 nah, juta, 12 juta. jadi di total Lalu jadi 12 12 juta. juta. Oke. Yang Terus ketiga, yang nomor 3 itu saya salah. Karena harusnya 60 juta dikali 5%, totalnya 3 juta. ya, Lalu harusnya bukan 250 kali 15 juta, bukan 200 dikali 15%, tapi oh, harusnya 190 juta dikali 15%. ya, hasilnya, 28 juta 500. terus, Yang terakhir 10 juta dikali 25%, totalnya 2,5 juta. totalnya, Jadi harusnya totalnya itu 3 juta ditambah 28 juta 500 ditambah 2 juta hmm, 500, harusnya 34 juta. oke. Terima kasih Mbak Elia ya. Ya, Oke, makasih Pak. saya catat ya. Elia Meringo ya. Saya catat keaktifan. Berarti yang betul itu adalah Prantas UG ya. Yang betul pertama Prantas UG. Mana Mas atau Mbak ini Prantas UG? Iya, Pak. Ya, hitungannya betul ya. Menurut Mbak Elia, hitungan sampean betul Iya, ya. Pak. Ya, betul. Yang lainnya banyak yang salah. Salahnya di soal ketiga. Nggak tahu ini salah atau kopas ini. Ya, oke. Terima kasih Mbak Elia, Mas Prantas. Saya catat namanya. Bentar ya. Yang terakhir Mbak Angki mana? Mbak ini Angki Mbak atau Mas? Halo? Ini yang menulis namanya Angki ini mana ya? Di grup penulis Angki. Boleh bersuara. Mbak Angki Utari ya. Halo Mbak Angki. Halo Mbak Angki. Mbak Angki mendengarkan materinya nggak?
Halo Mbak Angki. Oke ya, kita lanjutkan. Nah, ini contoh perhitungan kedua. Ya, Agus Hadiwijaya, Wulan Fitriana, dan Ardi Kusuma. Silakan dikerjakan 5 menit saja. Silakan ditulis lagi di grup.
Oke, sudah 5 menit. Ya, kita minta tolong dulu ke Mbak Koiriah Maulidia. Ada Mbak Koiriah? Iya Pak, dan yang nomor 4 sepertinya salah. Ini Pak, Nggak salah apa-apa, di Pak. dijelaskan dulu aja. Nggak apa-apa. Oke. Biar Jadi, kita tahu kesalahannya di mana. uh, jadi Oke. yang 370 juta itu tahapan pertamanya 60 dikali 5%, terus Berapa? 3 60 juta, kali 5%, 3 juta. Ya. 3 juta. Terus 250 dikurangi 90 berarti selisihnya 190 juta. Hmm. Itu dikali 15%. Oh, Hasilnya itu ya, salahnya di dua- situ ya. 28.500.000. Iya sih, Salahnya di situ ya tadi ya. iya seperti salah kalkulator, Iya. soalnya pakai kalkulator, Pak. Iya. Terus lanjut. Terus sisanya langsung di ini kan sisanya sebentar. 370 berarti bentar. Iya, nggak Sisanya kan apa-apa. 120, itu Iya. 120 juta itu langsung dikali 15%. Oh, 120 juta dikali 25%. Sebentar, Pak. Saya nggak pakai ini. 20 juta. Itu hasilnya 30 iya, juta. betul. Jadi, jadi ya, sepertinya salahnya yang di lapisan kedua tadi, Pak. Ya, jadi Terus, eh, terus yang nomor 5 itu, totalnya jadi berapa? sebentar, Pak. Gitu dulu. Soalnya salah tadi itu. 190. Hmm. Iya. Jadi hasilnya yang benar mungkin 61.500.000 totalnya, Pak. Ya, betul. Lanjut yang soal nomor 2. Dan soal nomor 2 itu kan 610 juta. Jadi ya lapisan pertamanya itu 60 juta dikali 5% itu sama dengan 3 juta. Ya, Lalu yang lapisan kedua itu 190 juta dikali 15%, ya. hasilnya 28,5. Terus, Lalu lapisan yang ketiga itu kan kalau udah di total tadi itu 250. Jadi yang lapisan ketiganya itu sebentar, 250 dikali 25% itu hasilnya 62,5 juta. Lalu sisanya eh, 690 kan jadi totalnya 500 juta yang udah dihitung, dan karena PKP-nya 610 jadi sisanya 110 itu dikali 30%, hasilnya 33 juta. Itu totalnya jadinya semua 127 juta. Terus yang ya, ketiga betul. Terus yang ketiga itu 60 juta, jadi langsung dikalikan lapisan pertama yaitu 5 juta, 5%, jadinya 3 juta. Oke, betul ya. Catat ya Mbak Koiriah Iya, Maulidia. Oke, iya Pak. maaf, agak susah ini. Selanjutnya pas ini ya bulan Maulid ya. Bener Pak. Nah, yang pertama jawab tadi
Mas Khairul Huda ya. Mana Mas Khairul Huda? Oh, Oh ya itu ya. Mas Khairul Huda betul semua ya. Oke, saya catat juga Mas Khairul Huda untuk aktivitas. Namanya nama-nama santri semua ya. Khairiyah Maulidiyah, Khairul Huda ya. Baik, kita lanjut lagi materinya. Sebentar lagi waktunya habis, kita lanjutkan lagi. Sekarang kita membahas tentang penghasilan tidak kena pajak ya, PTKP. PTKP ini adalah batasan yang diberikan oleh pemerintah ya, sebenarnya ini batas penghasilan dari seseorang yang dikenakan pajak ya, disebut juga penghasilan tidak kena pajak. Jadi tidak semua penghasilan orang itu kena, apalagi orang-orang berpenghasilan kecil sebenarnya dia tidak kena pajak karena dia di bawah lapisan PTKP ini. PTKP ini sekarang untuk diri wajib pajak ya itu 54 juta ya, untuk 54 juta. Untuk jika dia menikah ya maka ditambahkan 4.500.000 ya untuk status menikah. Jadi kalau dia sendirian itu kita menulisnya tidak kawin garis miring 0 gitu ya. Jadi contohnya nanti kalau menulis, oh saya masih jomblo nih, single, belum nikah, belum punya tanggungan, tidak menanggung. Jadi tidak harus menikah ya, tanggungan itu bisa orang tua segala macam begitu ya. Jadi itu masuk dalam penghasilan tidak kena pajak. Tapi kalau kita single, menanggung diri kita sendiri, ya berarti PTKP kita adalah 54 juta. Sepanjang penghasilan kita di bawah 54 juta setahun, kita tidak kena pajak. Kalau kita menikah, status tadi yang TK garis miring 0 tadi berubah menjadi K garis miring 0 ya. Jadinya kawin 0 tanggungan. Lalu kalau kita punya anak ya atau kita menanggung orang tua, kita belum menikah, maka statusnya adalah TK1, umpamanya satu orang, TK1, tidak kawin, satu tanggungan. Berapa? 54 juta ditambah 4.500.000. Kalau tanggungannya 2 berarti berapa? 54 juta ditambah 4.500.000 ditambah 4.500.000. Kalau menikah tapi punya satu tanggungan berapa? Berarti K garis miring 1 ya. Itu berapa? 54 juta ditambah 4.500.000 untuk status kawinnya. Sedangkan untuk tanggungannya anaknya ditambah lagi 4.500.000 ya. Kalau istrinya bekerja ya, istri bekerja maka statusnya adalah K garis miring I garis miring tanggungan. Contohnya satu anak, istri juga bekerja, maka itu adalah K garis miring I garis miring 1 ya, satu anak. Berapa PTKP-nya? Besar, yaitu 54 juta ditambah status kawin ya, berarti kan 4 tambah 4.500.000 ditambah juga status istri bekerja tambah juga status I tadi itu tambah juga 5.400.000 ya. Kemudian anak satu tambah juga 4.500.000 gitu ya. Jadi status kawin tambah, kawin istrinya bekerja tambah lagi 54 juta. Gitu. Penerapan PTKP ini diatur di undang-undang ya kata-katanya. Penerapan PTKP ditentukan oleh keadaan pada awal tahun kalender atau awal bulan dari bagian tahun kalender.
Ya, jadi dilihat awal tahun kalender. Jadi dilihat bulan Januari. Ya, kalau bulan Januarinya belum nikah, ya masih jomblo nih, single, belum punya anak, belum punya istri, maka dia statusnya TK 0 kalau Januari. Ya sampai Desember dia TK 0. Walaupun di bulan Juli dia nikah, terus di bulan Desember dia lah punya anak. Ya, tetap dia statusnya untuk tahun itu adalah TK 0. Ya, paham ya? Kalau ada yang kurang paham, silakan bertanya. Ada yang ditanyakan? Silakan resen. Cukup jelas ya? Cukup mudah ya untuk PTKP ini. Nah, ini contohnya ya. Coba kita hitung. Gunawan Irianto, status menikah, memiliki 3 orang anak yang berusia 6, 4, dan 2 tahun. Istrinya ibu rumah tangga, ya. Selama tahun 2022 menerima penghasilan neto 70 juta. Tentukan PPh terutang tahun pajak 2022. Coba Mbak Ajeng Ayu, coba dihitung ini Pak Gunawan Irianto. Ya, Pak Gunawan menikah, memiliki 3 orang anak, istrinya ibu rumah tangga. Berapa PTKP-nya? Coba. Oh iya Pak, boleh saya hitung dulu? Boleh, ya memang harus Ya. dihitung dulu. Iya Coba. Pak. Saya juga ngitung ya, karena saya sendiri belum hitung. Teman-teman yang lain silakan dihitung. Nomor 1 dan nomor 2. Kira-kira Pak Gunawan Irianto ini statusnya tertulis apa? K? K3. Iya. K3. Kawin, istri berumah tangga, 3 tanggungan. Berapa PTKP untuk K3? Pak. Berapa? 72 juta. Siapa ini yang jawab? 72. Saya. Mas Khairul ya? Ya. Betul, 72. Mbak Ajeng jadi 72. Jawabannya PTKP-nya 72. Iya Pak. Tapi penghasilannya kan 70. Berapa pajaknya? Mbak Ajeng? Iya Pak, masih hitung sebentar ya Pak ya. Oh, kalau perhitungan saya dia nggak kena PPh Pak karena minus. Kan penghasilannya 70 juta selama Iya, setahun betul. lagi. Betul. Mbak Ajeng saya catat aktivitas ya. Tuh. Jadi nanti biasanya kalau kita sudah sering mengerjakan ini, kita menggunakan tabel. Menggunakan tabel. Jadi untuk status TK0, K1, K2, kita sudah tidak menghitung. Langsung pakai tabel. Oh, K1 berapa? TK0 berapa? K3, KI3 berapa? Seperti itu. Ya.
Tabelnya banyak di Google kalau mau cepat. Banyak. Tapi kalau mau hitung bisa. Tapi kalau udah pekerjaan sehari-hari biasanya sudah apa. Yang kedua, contohnya Indah Sari. Belum menikah. Selama tahun 2022 menerima penghasilan neto sebesar 160 juta. Silakan dihitung berapa PPh terutangnya. Silakan ditulis di grup. Ya, 1 menit saja. Silakan. Ya, betul. Sudah banyak yang menjawab. Ya, 9,9 juta ya. Jadi teman-teman sudah tahu konsepnya. Sudah tahu konsepnya ya. Ini yang pertama Mbak Elia. Saya catat lagi Mbak Elia Meringo. Baik, kita lanjut lagi ya. Ini perhitungan tidak perlu karena teman-teman sepertinya sudah bisa ya. Ini contoh hitungan apabila daftar susunan keluarganya seperti ini ya. Jadi biasanya kita melihat statusnya itu daftar keluarga, di SPD itu daftar keluarga. Dari situ kita cocokkan status PTKP-nya ya. Ini soal-soalnya. Nanti teman-teman bisa belajar berhitung sendiri ya. Jadi nanti saya share, teman-teman bisa coba hitung. Atau mungkin udah nggak usah lah, udah malu. Ya, jadi begitu konsep untuk menghitung PTKP. Ya, PTKP sebelum menghitung penghasilan neto harus dikurangkan PTKP dulu, baru dikali tarif seperti yang kita hitung di awal tadi. Ya. Ya, bahan paparan untuk malam ini sudah selesai ya, dari 2 bab, yaitu introduction tadi tentang subjek pajak, yang kedua adalah tarif dan PTKP. Ya, diharapkan teman-teman rekan-rekan bisa tahu konsepnya, hafal cara menghitungnya, tahu cara praktisnya. Ya. Mungkin cukup sampai di sini dulu. Saya mohon maaf apabila ada salah-salah kata dan perbuatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan lagi ke Mas Fasihul ya. Silakan Mas Fasihul Lisan. Saya kembalikan ke Mas Bali. Terima kasih. Baik Bapak, terima kasih untuk Pak Anom penyampaian pertemuan ke-1 pada materi PPh orang pribadi pada malam hari ini. Semoga Pak Anom dapat bermanfaat ke depannya bagi Bapak Ibu peserta brevet. Saya juga ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu peserta brevet AB reguler yang
sudah mengikuti materi pada malam hari ini. Insya Allah kita akan agendakan pertemuan selanjutnya pada hari Senin minggu depan. Untuk kelas hari ini, kurang lebihnya kami mohon maaf. Izin saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat beristirahat. Terima kasih banyak Pak Anom. Ya.